Jangan duduk di sofa itu. Kamu cuma numpang hidup di rumah anakku. Kalimat itu diucapkan ibu mertuaku di depan semua ibu-ibu arisan. Tanganku langsung gemetar. Air mataku naik seketika. Karena perempuan yang selama ini tinggal nyaman di rumah itu, bahkan tidak tahu siapa pemilik sebenarnya. Dan yang paling menyakitkan, suamiku cuma diam sambil menunduk. Tidak membelaku. Tidak menghentikan ibunya. Padahal rumah itu, ku beli diam-diam dari hasil kerjaku sendiri setelah suamiku terlilit utang. Aku menahan malu sambil berdiri di sudut ruang tamu. Semua ibu-ibu mulai berbisik. Ada yang kasihan. Ada yang tersenyum sinis. Dan tepat saat ibu mertuaku kembali berkata, "Kamu itu cuma beban di rumah ini." Aku akhirnya membuka map coklat di tanganku. Detik berikutnya, suasana arisan langsung hening total. Karena nama di sertifikat rumah itu adalah namaku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tulis di komentar kalian nonton dari kota mana ya Hati Merah 2. Karena cerita kali ini bakal bikin kalian emosi, gregetan, sekaligus sakit hati sampai akhir. Aku menikah dengan laki-laki yang terlilit banyak utang. Waktu aku memutuskan menikah dengannya, semua orang bilang aku bodoh. Kamu yakin mau nikah sama laki-laki yang hidupnya berantakan? Ibunya galak. Utangnya banyak. Masa depanmu bisa hancur. Tapi waktu itu, aku memilih percaya pada cinta. Aku percaya laki-laki yang mau jujur tentang kesulitannya adalah laki-laki yang pantas diperjuangkan. Dan bodohnya, aku rela mengorbankan semuanya demi mempertahankan dia. Aku masih ingat malam pertama dia menangis di depanku. Kami duduk di warung kecil pinggir jalan. Hujan deras. Motor tuanya mogok. Dan dia tiba-tiba berkata sambil menunduk, "Aku capek hidup kayak gini." Tangannya gemetar memegang gelas kopi. "Aku punya banyak utang." Air matanya jatuh pelan malam itu. "Aku takut nggak bisa bahagiain kamu." Jujur, hatiku langsung hancur melihatnya. Karena waktu itu, aku benar-benar mencintainya. Aku menggenggam tangannya erat lalu berkata, "Kita hadapin sama-sama." Dan aku nggak tahu, kalimat itu nantinya akan menghancurkan hidupku perlahan. Setelah menikah, aku langsung tinggal di rumah ibunya. Rumah kecil tua yang dindingnya mulai retak. Atapnya bocor kalau hujan. Dan hampir tiap minggu debt collector datang mengetuk pintu. Aku bahkan masih ingat bagaimana wajah ibu mertuaku pertama kali melihatku. Tatapannya dingin. Tidak suka. Seolah aku perempuan yang datang membawa masalah baru. Beliau bahkan pernah berkata pelan di depan tetangga, "Anakku aja belum sukses, malah nikah." Aku mendengarnya sendiri. Dan walaupun sakit, aku tetap memilih diam. Karena waktu itu, aku masih percaya ketulusan pasti akan diterima suatu hari nanti. Hari-hari pertama pernikahan kami jauh dari kata bahagia. Setiap pagi aku bangun dengan rasa takut. Takut ada orang datang menagih utang lagi. Takut listrik diputus. Takut motor disita. Karena utang suamiku benar-benar banyak. Pinjaman online. Cicilan motor. Utang teman kantor. Bahkan kartu kredit yang sudah menunggak lama. Dan yang paling menyakitkan, ibu mertuaku selalu menyalahkan aku untuk semua masalah itu. Padahal utang itu sudah ada jauh sebelum aku datang. Aku masih ingat satu pagi, saat debt collector datang sambil membentak di depan rumah. Aku yang membuka pintu. Dan laki-laki itu langsung berkata kasar, "Suami kamu mana?" Tanganku langsung dingin. Aku mencoba menjelaskan baik-baik. Tapi sebelum selesai bicara, ibu mertuaku malah keluar sambil menunjukku. "Tuh urusan istri dia sekarang." Berak. Seketika, dadaku langsung terasa sakit. Karena aku baru menikah beberapa minggu. Tapi semua beban sudah dilempar ke pundakku. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi.
Karena aku benar-benar takut. Takut salah memilih hidup. Takut masa depanku habis di rumah itu. Tapi tepat saat aku sedang menangis, suamiku masuk lalu memelukku dari belakang. Maafin aku. Suaranya kecil sekali. Aku janji bakal berubah. Dan lagi-lagi, aku luluh. Karena perempuan yang terlalu cinta, kadang rela tenggelam demi menyelamatkan orang lain. Besoknya aku mulai bekerja lebih keras. Aku ambil lembur. Aku jual perhiasan kecil pemberian ibuku. Aku bahkan diam-diam mengambil tabunganku sendiri untuk membantu membayar cicilan suamiku. Tapi semua itu tidak pernah diketahui ibu mertuaku. Di mata beliau, aku tetap menantu tidak berguna. Perempuan miskin yang numpang hidup di rumah anaknya. Padahal kenyataannya, aku mulai menopang rumah itu perlahan. Dan yang paling menyakitkan, suamiku membiarkan semua penghinaan itu terjadi. Aku masih ingat malam saat ibu mertuaku berkata di meja makan, perempuan kalau nggak bisa bawa untung buat keluarga mending nggak usah nikah. Seketika, sendok di tanganku berhenti. Karena aku tahu kalimat itu buatku. Aku menatap suamiku pelan, berharap dia membelaku. Tapi tidak. Dia cuma diam sambil makan. Dan diamnya malam itu, jadi awal luka panjang dalam rumah tanggaku. Aku akhirnya tersenyum kecil sambil menahan air mata. Lalu berkata pelan, aku bakal bantu keluarga ini semampuku, Bu. Dan jawaban ibu mertuaku malam itu, jadi kalimat yang nantinya ingin beliau tarik kembali seumur hidupnya. Kamu. Beliau tertawa kecil sinis. Jangan numpang hidup aja syukur. Diam-diam aku membantu melunasi utang suamiku. Setelah malam itu, hidupku benar-benar berubah. Aku bukan cuma jadi istri. Aku berubah jadi perempuan yang tiap hari hidup dalam rasa takut. Takut ada orang datang menagih utang lagi. Takut motor disita. Takut rumah kecil itu dipermalukan tetangga. Dan yang paling melelahkan, aku harus pura-pura kuat di depan semua orang. Setiap pagi aku bangun paling awal, memasak, menyapu rumah, lalu berangkat kerja sambil memikirkan tagihan yang belum terbayar. Sedangkan suamiku mulai terlihat makin tertekan. Dia sering diam, sering melamun. Kadang tengah malam aku mendengar dia menangis pelan di kamar mandi. Dan jujur, melihat laki-laki yang kucintai sehancur itu membuat hatiku ikut sakit. Makanya, aku mulai membantu diam-diam. Awalnya cuma sedikit. Aku memakai tabunganku untuk membayar cicilan motor yang hampir ditarik. Aku bilang itu bonus kantor supaya suamiku tidak malu. Padahal sebenarnya, itu uang yang kukumpulkan bertahun-tahun sebelum menikah. Dan lucunya, setelah cicilan itu lunas, ibu mertuaku malah berkata sambil tersenyum bangga ke tetangga. Anak saya memang pekerja keras. Seketika, aku cuma diam sambil menahan sesak. Karena lagi-lagi, pengorbananku tidak dianggap ada. Tapi waktu itu aku masih bertahan. Karena aku pikir, yang penting keluarga ini selamat dulu. Hari-hari makin berat. Debt collector datang hampir tiap minggu. Kadang siang, kadang malam. Mereka mengetuk pintu keras-keras sampai tetangga keluar melihat. Aku masih ingat satu malam yang membuatku menangis sampai sesak. Jam hampir 10 malam. Aku baru selesai mencuci. Tiba-tiba ada suara gebrakan keras di pagar. Keluar. Ayo bayar utangnya. Tanganku langsung gemetar. Aku melihat suamiku pucat ketakutan. Sedangkan ibu mertuaku langsung panik sambil berkata, cepat matiin lampu. Kami bertiga duduk diam dalam rumah gelap, mendengar suara orang memaki-maki di luar. Dan saat itu, aku benar-benar merasa hidupku hancur. Air mataku jatuh pelan. Karena aku tidak pernah membayangkan pernikahanku akan sesulit ini. Setelah orang-orang itu pergi, suamiku langsung menangis sambil memegang kepalanya. Aku gagal. Dadaku langsung sesak melihatnya.
Aku buru-buru memeluknya. Enggak, kita pasti bisa lewat. Dan malam itu, aku membuat keputusan paling besar dalam hidupku. Besok paginya, aku pergi ke bank sendiri. Tanganku dingin. Jantungku berdebar kencang. Karena aku datang untuk mencairkan deposito terakhir milikku. Uang yang sebenarnya kupersiapkan untuk masa depanku sendiri. Untuk punya rumah kecil suatu hari nanti. Tapi demi menyelamatkan suamiku, aku rela melepaskan semuanya. Saat teller bertanya, yakin mau dicairkan semua, Bu? Air mataku hampir jatuh. Tapi aku tetap mengangguk. Iya. Dan detik itu, aku resmi mengorbankan masa depanku demi keluarga yang nantinya justru menghancurkanku sendiri. Aku memakai uang itu untuk membayar sebagian besar utang suamiku. Pinjaman online lunas. Tagihan kartu kredit selesai. Debt collector mulai berhenti datang. Dan perlahan, hidup kami mulai tenang. Suamiku sampai memelukku sambil menangis malam itu. Aku nggak tahu harus balas apa. Aku cuma tersenyum kecil. Karena buatku, rumah tangga memang harus saling menyelamatkan. Tapi yang paling menyakitkan, ibu mertuaku tetap tidak pernah menyukaiku. Beliau bahkan tidak tahu uang itu dariku. Karena suamiku malu mengakuinya. Dan bodohnya, aku membiarkan itu. Aku masih ingat saat ibu mertuaku berkata bangga pada tetangga. Nah, sekarang anak saya udah mulai bangkit. Beliau tersenyum lebar. Untung dia pintar cari jalan. Aku yang sedang menyapu lantai langsung berhenti sebentar. Dadaku sesak. Karena jalan yang dimaksud adalah seluruh tabunganku yang habis diam-diam. Tapi aku tetap diam. Karena waktu itu, aku masih berpikir cinta berarti ikhlas berkorban tanpa dihitung. Sampai suatu malam, aku tanpa sengaja mendengar percakapan ibu mertuaku dengan suamiku. Dan kalimat yang keluar dari mulut beliau, langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Jangan terlalu nurut sama istri. Beliau berkata pelan. Nanti dia merasa berjasa di rumah ini. Ibu mertuaku selalu menganggap aku menantu tidak berguna. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Jangan terlalu nurut sama istri. Nanti dia merasa berjasa di rumah ini. Aku berdiri diam di balik pintu dapur sambil memegang gelas yang tanganku mulai gemetar. Dadaku langsung terasa sesak. Karena setelah semua yang kulakukan, ternyata ibu mertuaku tetap takut aku dianggap punya arti di rumah itu. Air mataku jatuh perlahan. Tapi lagi-lagi, aku memilih diam. Karena waktu itu aku masih percaya, suatu hari nanti ketulusanku pasti akan dilihat. Besok paginya seperti biasa aku bangun paling awal. Jam 4 subuh aku sudah di dapur. Memasak nasi. Membuat teh hangat untuk ibu mertuaku. Menyiapkan bekal suamiku. Sedangkan tubuhku sendiri sebenarnya sudah sangat lelah. Aku bahkan mulai sering pusing karena terlalu banyak lembur. Tapi tidak ada yang peduli. Di rumah itu, aku hanya dihargai saat berguna. Dan semuanya makin menyakitkan sejak ekonomi kami mulai membaik sedikit. Debt collector sudah jarang datang. Motor tidak jadi disita. Tagihan mulai aman. Harusnya hidup kami mulai tenang. Tapi justru sejak itu, ibu mertuaku makin sering merendahkanku. Aku masih ingat pagi itu. Beberapa tetangga datang ke rumah. Mereka duduk sambil minum teh di ruang tamu. Aku mondar-mandir dari dapur menyiapkan gorengan. Dan saat salah satu tetangga berkata, "Sekarang ekonomi anak ibu udah lumayan ya?" Ibu mertuaku langsung tersenyum bangga. "Iya dong." Beliau melirikku sebentar. "Anak saya memang kerja keras." Aku langsung diam. Karena lagi-lagi, seluruh perjuanganku dihapus begitu saja. Padahal yang habis tabungan itu aku. Yang kerja lembur sampai sakit juga aku. Tapi di mata beliau, semua keberhasilan tetap milik anaknya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, suamiku cuma diam sambil tersenyum kecil.
Tidak membelaku. Tidak bilang kalau aku juga ikut berjuang. Tidak. Dia menikmati dipuji sendirian. Aku kembali ke dapur sambil menahan sesak. Dan di sana, aku menangis diam-diam sambil menggoreng tempe. Lucu ya? Kadang perempuan menangis bukan karena tidak kuat hidup susah, tapi karena merasa tidak dianggap setelah berjuang mati-matian. Siang harinya, ibu mertuaku kembali membuat dadaku sakit. Aku baru saja pulang kerja dengan tubuh capek. Sepatuku basah karena kehujanan. Tanganku masih membawa belanja bulanan. Tapi begitu masuk rumah, beliau malah berkata dingin, "Belanja cuma segini." Aku langsung terdiam. Karena uang di dompetku memang tinggal sedikit. Gajiku habis untuk membayar cicilan utang suamiku lagi. Aku mencoba tersenyum kecil. "Bulan ini agak banyak pengeluaran, Bu." Dan jawaban beliau langsung menusuk harga diriku. "Makanya jadi perempuan tuh jangan cuma numpang makan." Berak. Air mataku langsung naik. Karena kalimat itu terlalu kejam. Numpang makan? Padahal hampir seluruh isi rumah itu sekarang kubiayai diam-diam. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Lalu menatap suamiku. Berharap. Sekali saja dia bilang ibunya salah. Tapi tidak. Dia malah berkata pelan, "Udah jangan dibesar-besarin." Seketika, hatiku benar-benar terasa jatuh. Karena lagi-lagi, aku yang terluka justru diminta diam. Malam itu aku makan sendirian di dapur. Nasi dingin, lauk sisa siang. Dan saat aku sedang makan sambil menahan tangis, aku mendengar ibu mertuaku bicara pada tetangga di ruang depan. Kalau bukan karena anak saya, beliau tertawa kecil. Entah menantu saya bisa hidup di mana. Sendok di tanganku langsung berhenti. Dadaku terasa sesak sampai sulit bernapas. Karena perempuan yang setiap hari ku tolong, justru menganggap aku beban. Aku akhirnya masuk kamar pelan malam itu. Lalu menangis tanpa suara di samping suamiku yang sudah tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati. Kalau suatu hari nanti mereka tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan rumah ini, apa mereka akan tetap menganggap aku cuma numpang hidup? Aku tetap bertahan walau sering dihina di rumah itu. Sejak malam itu, aku mulai sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Di rumah itu, aku tidak pernah benar-benar dianggap keluarga. Aku cuma dianggap perempuan yang kebetulan tinggal di sana karena menikah dengan anak mereka. Perempuan yang harus membantu, harus mengerti, harus mengalah, tapi tidak boleh merasa sakit. Dan bodohnya, aku tetap bertahan. Karena aku terlalu mencintai suamiku. Setiap pagi hidupku dimulai dengan rasa lelah. Bangun sebelum subuh, masak, mencuci. Lalu berangkat kerja sambil memikirkan tagihan rumah. Sedangkan saat pulang, aku masih harus membersihkan rumah dan melayani ibu mertuaku yang hampir tidak pernah puas. Aku bahkan sudah lupa kapan terakhir kali aku benar-benar istirahat. Tapi yang paling melelahkan bukan tubuhku, melainkan hatiku. Karena setiap hari, selalu ada kata-kata yang perlahan menghancurkan harga diriku. Aku masih ingat sore itu. Aku baru pulang kerja dalam keadaan hujan-hujanan. Bajuku basah. Kakiku pegal karena lembur. Dan saat masuk rumah, aku melihat ibu mertuaku duduk bersama beberapa tetangga. Begitu melihatku, beliau langsung menghela napas panjang. Pulang sore terus? Tatapannya tajam ke arahku. Perempuan kalau terlalu sibuk kerja nanti lupa tugas jadi istri. Seketika, semua ibu-ibu di ruang tamu langsung diam. Aku cuma berdiri mematung sambil memegang tas. Air hujan masih menetes dari bajuku. Dan entah kenapa, aku merasa sangat malu saat itu. Padahal aku bekerja juga demi rumah itu. Demi membayar cicilan. Demi menutup utang anaknya. Tapi di mata ibu mertuaku, aku tetap perempuan yang salah. Aku mencoba tersenyum kecil.
Tadi lembur, Bu. Dan jawaban beliau langsung menusuk lagi. Lembur apa seneng di luar rumah? Berak. Kalimat itu benar-benar membuat dadaku sakit. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa dituduh macam-macam hanya karena bekerja. Aku menoleh ke arah suamiku yang sedang duduk main handphone. Berharap dia bicara. Tapi seperti biasa, dia cuma diam. Diam yang makin lama makin menghancurkan aku pelan-pelan. Aku akhirnya masuk kamar tanpa banyak bicara. Dan di kamar kecil itu, aku menangis lagi sendirian. Aku melihat diriku di cermin. Wajahku pucat. Mataku sembab. Rambutku berantakan karena kehujanan. Dan tiba-tiba aku sadar. Aku mulai kehilangan diriku sendiri sejak tinggal di rumah itu. Beberapa hari kemudian, penghinaan itu makin menjadi. Ibu mertuaku mulai sering menyuruhku melakukan semuanya sendiri saat ada tamu. Ayo cepat bikin teh. Cuci piringnya. Sapu depan. Nada bicaranya bukan seperti bicara ke menantu, tapi seperti bicara ke pembantu. Dan yang paling menyakitkan, beliau sering melakukannya di depan orang lain, seolah sengaja mempermalukanku. Aku masih ingat saat arisan kecil RT diadakan di rumah kami. Aku sibuk dari pagi. Masak, cuci gelas, menata kursi. Bahkan uang belanja buat acara itu sebagian besar dari gajiku. Tapi waktu ibu-ibu datang, ibu mertuaku malah berkata sambil tertawa kecil. Nah, ini menantu saya. Beliau menunjukku yang masih berdiri di dapur. Untung rajin kerjaan rumah. Beberapa ibu tertawa kecil. Dan salah satu dari mereka berkata, kirain pembantu. Seketika, dadaku langsung seperti diremas. Aku tersenyum tipis sambil menahan air mata. Karena saat itu, aku benar-benar dipermalukan di rumah yang ikut kubiayai sendiri. Yang lebih menghancurkan, suamiku ikut tertawa kecil mendengar itu. Tidak marah, tidak membelaku. Tidak bilang kalau istrinya sudah berjuang mati-matian untuk rumah itu. Tidak. Dia justru membiarkan aku terlihat kecil di depan semua orang. Malam harinya, aku akhirnya memberanikan diri bicara. Mas. Suaraku kecil sekali. Aku capek dihina terus. Dia masih sibuk melihat handphone. Namanya juga orang tua. Aku langsung menahan napas. Karena lagi-lagi, rasa sakitku dianggap hal biasa. Air mataku jatuh pelan. Aku juga manusia. Dan jawaban suamiku malam itu, jadi awal luka yang makin besar dalam rumah tangga kami. Kalau nggak kuat, ya jangan terlalu dimasukin hati. Suamiku mulai berubah setelah ekonomi kami membaik. Setelah semua utang mulai berkurang, hidup kami perlahan berubah. Rumah jadi lebih tenang. Debt collector sudah tidak datang lagi. Listrik tidak pernah mati mendadak. Motor tidak jadi ditarik. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berpikir mungkin semua penderitaan kami akhirnya akan selesai. Tapi ternyata, justru saat keadaan mulai membaik, rumah tanggaku mulai hancur pelan-pelan. Suamiku berubah. Awalnya kecil. Sangat kecil. Tapi lama-lama, aku mulai merasa asing dengan laki-laki yang dulu kuperjuangkan mati-matian. Dia mulai sering pulang malam. Katanya lembur. Katanya ada meeting tambahan. Katanya capek kerja. Dan seperti biasa, aku memilih percaya. Karena aku terlalu sibuk bertahan sampai lupa menjaga diriku sendiri. Aku masih ingat malam pertama aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Jam hampir 11 malam. Aku duduk sendirian di meja makan menunggu dia pulang. Makanan sudah dingin. Aku bahkan belum makan karena ingin makan bersama. Dan saat suara motor masuk halaman, aku langsung lega. Aku buru-buru menghangatkan lauk. Tapi begitu dia masuk rumah, hal pertama yang kulihat bukan wajah lelah, melainkan senyum kecil sambil melihat handphone. Senyum yang sudah lama tidak pernah dia tunjukkan padaku. Aku mencoba tersenyum. Lembur ya?
Dia langsung memasukkan handphone ke saku cepat sekali. Iya. Singkat. Dingin. Lalu langsung masuk kamar mandi. Dadaku langsung terasa aneh. Karena itu pertama kalinya dia terlihat menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi aku tetap mencoba berpikir positif. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin dia memang capek. Sampai beberapa minggu kemudian, perubahan itu makin terasa jelas. Suamiku mulai memperhatikan penampilannya. Beli parfum baru. Sering ganti gaya rambut. Bahkan mulai olahraga pagi. Padahal dulu, bangun pagi saja susah. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai sering mengomentari penampilanku. Aku masih ingat pagi itu. Aku sedang menyapu rumah dengan rambut asal diikat. Bajuku sederhana karena baru mau mencuci. Tiba-tiba suamiku berkata sambil melihatku sekilas. Kamu sekarang gak pernah dandan ya? Tanganku langsung berhenti menyapu. Aku tersenyum kecil. Mau dandan kapan? Belum selesai aku bicara, ibu mertuaku langsung menyahut dari ruang tamu. Perempuan kalau udah nikah memang suka nggak ngurus diri. Beliau melirikku sinis. Makanya suami gampang bosan. Berak. Kalimat itu langsung membuat dadaku dingin. Aku menunduk cepat supaya air mataku tidak jatuh. Karena mereka tidak pernah melihat alasan kenapa aku berubah. Aku kerja. Aku mengurus rumah. Aku membantu membayar utang. Aku bahkan hampir tidak punya waktu tidur. Tapi di mata mereka, aku cuma perempuan yang mulai tidak menarik. Dan yang paling menghancurkan, suamiku tidak membelaku. Dia malah tertawa kecil sambil berkata, ya ada benarnya juga sih. Seketika, sesuatu dalam diriku langsung patah sedikit malam itu. Aku akhirnya masuk kamar mandi sambil menahan tangis. Dan di depan cermin kecil itu, aku melihat diriku sendiri lama sekali. Wajahku memang berubah. Kulitku kusam karena sering lembur. Mataku cekung karena kurang tidur. Tanganku kasar karena terlalu sering mencuci dan bekerja. Aku bahkan sudah lama tidak membeli baju baru. Karena semua uangku habis untuk keluarga itu. Air mataku jatuh pelan. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa tidak cukup sebagai seorang istri. Beberapa hari kemudian, aku makin curiga ada sesuatu yang disembunyikan suamiku. Dia mulai sering tersenyum sendiri melihat handphone. Kalau aku mendekat, layarnya langsung dimatikan. Kalau aku bertanya, jawabannya selalu pendek. Dan malam itu, hatiku benar-benar hancur. Aku sedang melipat baju saat handphone suamiku berbunyi. Dia sedang mandi. Awalnya aku tidak berniat melihat. Tapi notifikasi di layar membuat tanganku langsung dingin. Jangan lupa besok pakai kemeja yang aku suka ya, wajah tersenyum dengan mata bahagia. Dari perempuan. Aku langsung membeku. Dadaku sesak sampai sulit bernapas. Tanganku gemetar memegang handphone itu. Dan detik berikutnya, aku sadar. Saat aku sibuk membantu menyelamatkan hidupnya, perlahan ada perempuan lain yang mulai mengambil tempatku. Aku membeli rumah itu diam-diam demi menyelamatkan keluarga kami. Sejak malam aku melihat chat perempuan itu, hatiku mulai tidak tenang. Aku mencoba pura-pura kuat, pura-pura tidak tahu apa-apa. Karena jujur, aku takut kehilangan semuanya setelah berjuang sejauh ini. Aku masih terus bekerja. Masih memasak untuk rumah itu. Masih membantu membayar kebutuhan sehari-hari. Sedangkan suamiku, makin lama makin berubah. Dia mulai jarang makan di rumah. Sering pulang malam. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai bersikap dingin padaku. Kalau dulu dia masih memelukku sebelum tidur, sekarang dia lebih sering sibuk dengan handphone. Aku merasa seperti tinggal serumah dengan orang asing. Tapi di tengah semua rasa sakit itu, masalah baru datang lagi. Rumah yang kami tinggali ternyata hampir disita bank. Aku masih ingat pagi itu. Seorang pria datang membawa map tebal. Aku yang membuka pintu.
Dan kalimat pertama dari mulutnya langsung membuat kakiku lemas. Kami datang untuk memberi surat peringatan terakhir. Tanganku langsung dingin. Pria itu menjelaskan kalau rumah itu masih punya tunggakan cicilan cukup besar. Kalau tidak dibayar dalam waktu dekat, rumah akan dilelang. Aku benar-benar shock. Karena selama ini suamiku bilang semuanya aman. Begitu pria itu pergi, aku langsung masuk kamar dengan napas gemetar. Dan di sana, aku melihat suamiku duduk sambil menutup wajahnya sendiri. Aku belum sanggup bayar. Suaranya kecil sekali. Aku pikir masih bisa ditunda. Dadaku langsung sesak. Karena rumah kecil itu, meskipun penuh luka, tetap satu-satunya tempat tinggal kami. Sedangkan ibu mertuaku langsung panik bukan main. Beliau menangis sambil berkata, "Kalau rumah ini disita kita mau tinggal di mana?" Dan lucunya, di tengah kepanikan itu, beliau tetap menyalahkanku. "Sejak kamu masuk rumah ini," tatapannya tajam ke arahku, "hidup anak saya nggak pernah tenang." Berak. Air mataku langsung jatuh. Padahal selama ini aku justru mati-matian membantu keluarga itu. Tapi lagi-lagi, aku jadi kambing hitam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk sendirian di ruang tamu sambil melihat dinding rumah kecil itu. Catnya mulai mengelupas. Atapnya masih bocor kalau hujan deras. Tapi entah kenapa, aku tetap tidak tega melihat rumah itu hilang. Karena di rumah itu, aku sudah mengorbankan terlalu banyak hal. Dan saat itulah, aku membuat keputusan paling nekat dalam hidupku. Besok paginya, aku menemui pihak bank diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Aku datang sendiri memakai baju kantor sederhana. Tanganku dingin. Jantungku berdebar terus. Karena jumlah tunggakannya sangat besar. Bahkan jauh di luar kemampuan gajiku. Tapi aku tidak menyerah. Aku memakai seluruh sisa tabunganku. Aku menjual perhiasan terakhir pemberian ibuku. Aku bahkan mengajukan pinjaman atas namaku sendiri. Semua demi menyelamatkan rumah itu. Dan yang paling ironis, aku melakukan semuanya diam-diam supaya harga diri suamiku tidak hancur di depan ibunya. Pihak bank akhirnya setuju. Tapi dengan satu syarat, karena pembayaran dilakukan penuh olehku, kepemilikan rumah harus dialihkan sementara atas namaku. Aku masih ingat tangan gemetarku saat menandatangani berkas itu. Air mataku hampir jatuh. Karena sebenarnya, aku sedang mempertaruhkan seluruh hidupku. Kalau sesuatu terjadi, akulah yang akan menanggung semuanya sendirian. Tapi waktu itu, aku tetap memilih menyelamatkan keluarga itu. Aku pulang malam dengan tubuh lelah. Dan saat masuk rumah, ibu mertuaku malah berkata ketus, "Dari mana aja?" Aku tersenyum kecil sambil menahan capek. "Tadi ada urusan, Bu." Beliau langsung menghela napas sinis. "Perempuan kalau sering keluar malam gak bagus." Dadaku langsung sesak lagi. Karena beliau tidak tahu, aku baru saja menyelamatkan rumah tempat dia tinggal. Beberapa minggu kemudian, surat penyitaan resmi dibatalkan. Rumah aman. Dan semua orang langsung lega. Ibu mertuaku bahkan sampai menangis haru sambil memeluk anaknya. "Alhamdulillah." Beliau tersenyum bangga. "Anak ibu memang hebat." Sedangkan aku cuma berdiri diam di belakang sambil menahan air mata. Karena lagi-lagi, seluruh pengorbananku menghilang begitu saja. Dan yang paling menyakitkan, suamiku memilih diam. Dia tidak pernah bilang pada ibunya siapa yang sebenarnya menyelamatkan rumah itu. Karena dia malu. Dan bodohnya, aku tetap melindungi harga dirinya. Aku tidak tahu, suatu hari nanti, rumah yang kuselamatkan diam-diam itu justru akan jadi alasan terbesar mereka menghancurkan harga diriku sendiri. Semua orang mengira rumah itu milik suamiku. Setelah rumah itu berhasil diselamatkan, hidup kami mulai terlihat jauh lebih baik dari luar. Debt collector benar-benar hilang.
Tagihan rumah aman. Dan untuk pertama kalinya, ibu mertuaku bisa tidur tenang tanpa takut rumah disita. Harusnya aku ikut bahagia. Dan memang, awalnya aku bahagia. Karena aku merasa semua pengorbananku akhirnya ada hasilnya. Tapi ternyata, disitulah semua luka baru mulai tumbuh. Karena sejak keadaan membaik, semua orang mulai menganggap suamikulah penyelamat keluarga ini. Padahal, nama di surat rumah itu bahkan bukan namanya lagi. Aku masih ingat hari pertama tetangga mulai memuji-muji suamiku. Pagi itu beberapa ibu-ibu datang ke rumah. Mereka duduk sambil minum teh di ruang tamu. Aku sibuk menggoreng pisang di dapur. Dan saat salah satu tetangga berkata, "Hebat ya anak ibu bisa selamatin rumah ini." Ibu mertuaku langsung tersenyum bangga sekali. "Iya dong." Nada suaranya penuh kebanggaan. Anak saya memang pintar cari uang. Air mataku langsung naik saat mendengar itu. Karena, uang, yang dimaksud, adalah seluruh tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun. Aku menunduk sambil membalik gorengan. Tanganku panas terkena minyak. Tapi rasa sakit itu kalah jauh dibanding sesaknya dadaku. Dan yang paling menghancurkan, suamiku duduk di sana sambil tersenyum kecil. Tidak menyangkal. Tidak berkata jujur. Tidak bilang kalau istrinya yang menyelamatkan rumah itu. Dia menikmati semua pujian itu diam-diam. Aku akhirnya keluar membawa teh. Dan saat itulah, salah satu ibu tetangga berkata sambil tersenyum ke arahku. "Enak ya jadi istri?" Beliau tertawa kecil. Tinggal numpang nikmat hasil kerja suami. Berak. Seketika, jantungku langsung seperti berhenti. Aku cuma tersenyum tipis sambil menahan air mata. Karena mereka tidak tahu, aku bahkan masih mencicil pinjaman atas rumah itu setiap bulan. Diam-diam. Sendiri. Dan lebih sakit lagi, ibu mertuaku malah ikut tertawa kecil. Makanya jadi perempuan harus pintar pilih laki-laki. Tatapannya melirikku sinis. Kalau enggak, hidup numpang terus. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Karena kalimat, numpang hidup, mulai jadi senjata favorit beliau untuk menghancurkanku. Padahal rumah itu, secara hukum milikku. Tapi aku memilih diam. Karena waktu itu, aku masih mencoba menjaga harga diri suamiku. Malam harinya, aku akhirnya memberanikan diri bicara. Kami sedang di kamar. Suamiku sibuk main handphone. Sedangkan aku duduk di ujung kasur sambil menahan sesak. "Mas." Dia menjawab tanpa menoleh. Apa susahnya bilang yang sebenarnya ke ibu?" Tangannya langsung berhenti bergerak. Ruangan tiba-tiba terasa sunyi. Aku menarik napas panjang. Aku capek dihina terus. Air mataku mulai jatuh pelan. Padahal rumah ini, belum selesai aku bicara, suamiku langsung memotong cepat. "Udah nggak usah dibahas." Seketika, dadaku langsung dingin. Karena lagi-lagi, dia memilih kenyamanannya sendiri dibanding melindungi harga diriku. Aku menatapnya tak percaya. "Aku cuma pengen ibu tahu." Dan jawaban suamiku malam itu, jadi awal rasa kecewa yang makin besar dalam diriku. "Nanti ibu kepikiran." Berak. Aku hampir tertawa sambil menangis mendengar itu. Kepikiran? Jadi perasaan ibunya lebih penting daripada harga diri istrinya sendiri? Aku menunduk sambil menghapus air mata cepat. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai sadar sesuatu yang sangat pahit. Selama ini, aku bukan pasangan dalam rumah tangga ini. Aku cuma alat penyelamat yang harus tetap diam supaya semua orang lain terlihat baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, penghinaan itu makin menjadi. Ibu mertuaku mulai sering berkata di depan orang lain, "Rumah ini hasil kerja keras anak saya. Kalau bukan karena dia, kita semua udah di jalan." Sedangkan aku, selalu berdiri di belakang sambil membawa minuman seperti pembantu. Dan yang paling menyakitkan,
Suamiku tidak pernah sekalipun membetulkan ucapan ibunya. Sampai suatu malam, aku tanpa sengaja mendengar percakapan ibu mertuaku dengan tetangga. Dan kalimat yang keluar dari mulut beliau, akhirnya membuat sesuatu dalam hatiku mulai mati perlahan. Untung rumah ini atas nama anak saya. Beliau tertawa kecil. Kalau atas nama menantu, bisa diusir kita nanti. Ibu mertuaku makin sombong dan sering mempermalukanku. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Untung rumah ini atas nama anak saya. Kalau atas nama menantu, bisa diusir kita nanti. Aku berdiri diam di balik pintu dapur sambil memegang gelas yang tanganku mulai gemetar. Dadaku sesak sekali. Karena perempuan yang setiap hari tinggal nyaman di rumah itu, bahkan tidak tahu siapa pemilik sebenarnya. Dan yang lebih menyakitkan, aku masih memilih diam demi menjaga harga diri anaknya. Malam itu aku menangis lagi di kamar mandi. Suara air keran sengaja kubesarkan supaya tidak ada yang mendengar tangisku. Aku melihat wajahku sendiri di cermin. Pucat, lelah, mataku sembab. Dan entah kenapa, aku mulai bertanya dalam hati. Sampai kapan aku harus terus diam demi orang-orang yang tidak pernah menjagaku? Hari-hari setelah itu, ibu mertuaku berubah makin sombong. Karena sekarang ekonomi keluarga kami terlihat membaik, tetangga mulai hormat, saudara mulai sering datang, dan semua orang menganggap anaknya berhasil menyelamatkan keluarga. Padahal setiap bulan, aku masih diam-diam membayar cicilan pinjaman rumah itu sendirian. Aku bahkan sering harus lembur supaya pembayaran tidak telat. Tapi di rumah, aku tetap dianggap perempuan numpang hidup. Aku masih ingat siang itu. Ada acara kumpul keluarga di rumah. Saudara-saudara suamiku datang lengkap. Aku sibuk dari pagi. Masak, mencuci piring, menyiapkan minuman. Bahkan uang belanja acara itu lagi-lagi dari gajiku. Tapi saat semua orang makan di ruang tengah, aku justru masih berdiri di dapur goreng ayam. Tanganku panas kena minyak. Punggungku sakit. Dan saat aku akhirnya keluar membawa makanan, aku mendengar ibu mertuaku berkata sambil tertawa kecil. Kalau nggak ada anak saya, beliau melirikku sekilas. Mungkin menantu saya masih ngontrak petakan. Semua orang langsung tertawa kecil. Berak. Seketika, dadaku langsung terasa diremas kuat. Aku berdiri mematung sambil membawa piring panas. Karena penghinaan itu dilakukan di depan seluruh keluarga. Dan yang paling menghancurkan, suamiku ikut tersenyum kecil. Tidak membelaku. Tidak berkata kalau istrinya juga ikut berjuang. Tidak. Dia menikmati semua pujian itu lagi. Aku akhirnya tersenyum tipis sambil menahan tangis. Lalu kembali masuk dapur sebelum air mataku jatuh di depan mereka. Dan di dapur kecil itu, aku menangis sendirian lagi. Lucu ya? Rumah yang diam-diam ku selamatkan, justru jadi tempat aku paling sering dihancurkan. Sore harinya penghinaan itu makin menjadi. Beberapa tante mulai membandingkanku dengan istri sepupu suamiku. Aduh lihat tuh. Rapi banget ya. Cantik. Kayaknya suaminya betah di rumah. Aku langsung menunduk. Karena aku tahu arah pembicaraan mereka. Dan benar saja, ibu mertuaku langsung menyambung sambil melirikku dari atas sampai bawah. Kalau perempuan udah nggak ngurus diri, beliau menghela napas panjang. Lama-lama suami bisa cari yang lain. Seketika, tanganku langsung dingin. Karena kalimat itu terasa seperti ancaman halus. Aku menoleh ke arah suamiku. Dan seperti biasa, dia cuma diam sambil main handphone. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Karena aku berubah seperti sekarang justru demi keluarga mereka. Aku kerja sampai malam. Aku bantu bayar utang. Aku selamatkan rumah itu. Aku bahkan jarang membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Tapi sekarang, aku malah dipermalukan karena terlihat lelah. Malam harinya,
Aku akhirnya benar-benar tidak kuat. Aku sedang mencuci piring saat ibu mertuaku masuk dapur. Beliau melihatku beberapa detik, lalu berkata dingin, "Besok ada arisan besar di rumah." Aku mengangguk kecil. "Iya, Bu." Dan kalimat berikutnya langsung membuat seluruh tubuhku dingin. "Jangan bikin malu keluarga." Aku langsung menoleh pelan. Beliau melirik bajuku. "Dandan dikit. Nanti orang kira kamu pembantu." Berak. Air mataku langsung jatuh malam itu. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Di mata ibu mertuaku, aku memang tidak pernah dianggap menantu. Aku cuma perempuan rendahan yang kebetulan tinggal di rumah anaknya. Dan aku belum tahu, arisan besok akan jadi hari yang mengubah semuanya. Aku dipaksa jadi pelayan saat arisan di rumah sendiri. Pagi itu, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Jam 3 subuh aku sudah di dapur. Karena hari itu rumah kami akan dipakai arisan besar ibu-ibu kompleks. Dan seperti biasa, semua persiapannya dibebankan padaku. Aku memasak sendirian sejak pagi. Memotong sayur, menggoreng ayam, membuat sambal, menyusun piring, bahkan uang belanja untuk acara itu, lagi-lagi sebagian besar dari gajiku. Tapi lucunya, tak ada satupun yang menganggap aku punya andil di rumah itu. Ibu mertuaku justru sibuk mondar-mandir memberi perintah. "Jangan lupa lap meja. Kursinya dibersihin lagi. Awas makanannya jangan malu-maluin." Nada suaranya keras sekali. Seolah aku pembantu yang dibayar murah. Padahal rumah itu, secara hukum bahkan milikku. Tapi waktu itu, aku masih memilih diam. Karena aku masih berharap rumah tangga ini bisa diselamatkan. Jam 11 siang, ibu-ibu mulai berdatangan. Mobil berjejer di depan rumah. Suara tawa memenuhi ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertuaku tampil sangat berbeda. Beliau memakai baju paling bagus, perhiasan lengkap, wajahnya penuh senyum bangga. Seolah rumah itu benar-benar hasil kerja keras anaknya. Sedangkan aku, masih di dapur dengan daster sederhana karena dari tadi sibuk masak. Tanganku bau bawang dan minyak goreng. Rambutku diikat asal. Dan yang paling menyakitkan, aku bahkan belum sempat makan dari pagi. Aku masih ingat saat salah satu tamu berkata sambil kagum, "Wah, rumahnya sekarang bagus ya." Ibu mertuaku langsung tersenyum lebar. "Alhamdulillah." Beliau melirik ke arah suamiku yang duduk santai di ruang tamu. "Anak saya kerja keras banget." Semua ibu-ibu langsung memuji. "Hebat ya. Masih muda udah punya rumah. Beruntung banget istrinya." Berak. Dadaku langsung sesak mendengar itu. Karena, istrinya, yang dimaksud, bahkan masih berdiri di dapur mencuci gelas. Aku menoleh ke arah suamiku. Dan seperti biasa, dia hanya tersenyum kecil menerima semua pujian itu. Tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku mencoba menahan sakit hati. Karena aku tidak ingin membuat keributan di depan tamu. Tapi ternyata, penghinaan hari itu belum selesai. Saat semua orang mulai makan, aku masih bolak-balik mengangkat piring dari dapur. Punggungku sakit, kakiku pegal. Dan tepat saat aku mau duduk sebentar di ujung sofa, ibu mertuaku langsung berkata cukup keras di depan semua orang, Jangan duduk dulu." Seketika, semua mata langsung melihat ke arahku. Tanganku langsung dingin. Beliau melirik meja makan. Minumnya belum ditambah. Aku langsung berdiri lagi sambil menahan malu. Beberapa ibu mulai berbisik kecil. Dan salah satu dari mereka tertawa pelan sambil berkata, "Rajin banget menantunya." Belum sempat aku pergi, ibu mertuaku malah tertawa kecil lalu berkata kalimat yang menghancurkan harga diriku siang itu. "Ya harus rajinlah." Beliau menatapku dari atas sampai bawah. Dia kan cuma numpang hidup di rumah anak saya. Berak. Seketika,
Suasana langsung berubah aneh. Beberapa ibu terlihat kaget. Sebagian lain tersenyum tipis penuh gosip. Sedangkan aku, rasanya seperti ditampar di depan banyak orang. Tanganku gemetar memegang teko minum. Air mataku langsung naik. Karena penghinaan itu terlalu kejam. Numpang hidup? Padahal rumah itu bahkan atas namaku. Aku perlahan menoleh ke arah suamiku. Berharap. Sekali saja dia menghentikan ibunya. Tapi tidak. Dia malah menunduk sambil memainkan handphone. Diam. Lagi. Dan diamnya siang itu, akhirnya benar-benar menghancurkan sesuatu dalam diriku. Ibu mertuaku kembali tertawa kecil sambil berkata pada tamu lain. Kalau bukan karena anak saya, beliau menunjuk sekeliling rumah. Mana mungkin dia bisa tinggal di rumah sebagus ini? Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Dan tepat saat ibu mertuaku kembali berkata, kamu tuh harus tahu diri. Aku akhirnya berhenti berjalan. Lalu perlahan, aku menaruh teko minum di meja. Dan detik berikutnya, aku berjalan menuju kamar sambil menahan napas gemetar. Karena hari itu, aku sudah tidak sanggup diam lagi. Suasana memanas saat ibu mertuaku menghinaku di depan semua tamu. Tanganku gemetar saat menutup pintu kamar. Dadaku sesak sekali. Suara tawa ibu-ibu arisan masih terdengar samar dari ruang tamu. Dan entah kenapa, hari itu jadi pertama kalinya aku benar-benar merasa hancur sebagai seorang istri. Aku berdiri di depan cermin kecil sambil menahan tangis. Wajahku pucat. Mataku mulai merah. Sedangkan di luar sana, orang-orang sedang menikmati makanan yang kubeli dan kumasak sendiri. Lucu ya? Aku bekerja keras untuk rumah itu. Aku membantu melunasi utang. Aku menyelamatkan rumah itu dari penyitaan. Tapi di depan semua orang, aku cuma dianggap perempuan numpang hidup. Air mataku akhirnya jatuh. Aku duduk di pinggir kasur sambil memegang dada sendiri. Karena penghinaan tadi benar-benar menusuk sampai ke dalam hati. Dan yang paling menyakitkan, suamiku cuma diam. Tidak membelaku. Tidak menghentikan ibunya. Tidak mengatakan kebenaran. Dia membiarkan aku dipermalukan di rumahku sendiri. Beberapa menit kemudian, pintu kamar diketuk keras. Keluar. Suara ibu mertuaku terdengar tajam. Tamu masih banyak. Aku buru-buru menghapus air mata lalu membuka pintu. Dan begitu pintu terbuka, beliau langsung menatapku sinis dari atas sampai bawah. Malah ngambek. Beliau mendecakkan lidah. Baru dibilang sedikit aja udah drama. Berak. Dadaku langsung sakit lagi. Karena buat beliau, rasa maluku tadi cuma drama. Aku mencoba bicara pelan. Bu, tadi keterlaluan. Dan detik berikutnya, wajah ibu mertuaku langsung berubah marah. Keterlaluan apanya? Nada suaranya meninggi. Memang salah saya bilang kamu numpang hidup. Air mataku langsung naik lagi. Karena beliau mengatakannya tepat di depan pintu kamar. Beberapa tamu mulai melirik penasaran dari ruang tamu. Aku menahan napas gemetar. Bu! Suaraku mulai pecah. Aku juga bantu rumah ini. Tapi sebelum aku selesai bicara, ibu mertuaku langsung tertawa sinis. Kamu bantu apa? Berak. Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Aku menatap beliau tak percaya. Karena setelah semua yang kulakukan, beliau masih menganggap aku tidak pernah membantu apa-apa. Dan yang lebih menghancurkan, suamiku akhirnya datang. Tapi bukan untuk membelaku. Dia malah berkata pelan dengan nada kesal. Udah jangan bikin malu di depan tamu. Seketika, sesuatu dalam diriku benar-benar mulai runtuh. Aku tertawa kecil sambil menahan tangis. Karena lucunya, aku yang dihina habis-habisan, malah dianggap penyebab malu.
Air mataku jatuh makin deras. Aku menatap suamiku tepat di mata. Mas. Suaraku gemetar hebat. Kamu nggak capek lihat aku diperlakukan kayak gini? Ruangan langsung sunyi. Beberapa ibu-ibu sekarang mulai berdiri memperhatikan. Dan jawaban suamiku siang itu, jadi luka yang tidak pernah bisa kulupakan. Kamu tuh terlalu baper. Prak. Seketika, aku benar-benar kehilangan napas. Karena setelah semua penghinaan itu, rasa sakitku cuma dianggap baper. Aku langsung mundur pelan. Tanganku dingin. Dadaku sakit sekali. Sedangkan ibu mertuaku kembali bicara dengan suara keras supaya semua tamu mendengar. Makanya jadi perempuan jangan sensitif. Beliau menunjuk ruang tamu. Kalau tinggal di rumah orang harus tahu diri. Semua ibu-ibu langsung saling pandang. Ada yang mulai kasihan padaku. Ada juga yang sibuk berbisik-bisik. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa harga diriku benar-benar diinjak sampai habis. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Karena kalau aku terus diam, mereka akan terus menghancurkanku sedikit demi sedikit. Dan tepat saat ibu mertuaku berkata lagi, "Kamu itu nggak punya apa-apa?" Aku akhirnya menatap beliau lurus. Lalu berkata pelan sambil menangis, "Kalau aku nggak punya apa-apa?" Tanganku mulai gemetar hebat. Kenapa rumah ini atas nama aku? Prak. Seketika, seluruh ruang tamu langsung hening total. Aku membuka sertifikat rumah di tengah arisan. Suasana ruang tamu langsung membeku. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Bahkan suara sendok yang tadi beradu dengan piring sekarang hilang total. Semua mata menatapku. Sedangkan aku berdiri gemetar sambil menangis. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku akhirnya berhenti diam. Ibu mertuaku langsung tertawa kecil tidak percaya. "Apa?" Beliau melangkah mendekat sambil melotot. "Kamu ngomong apa tadi?" Tanganku dingin. Jantungku berdetak sangat keras. Tapi rasa sakit dalam dadaku sudah terlalu penuh untuk kutahan lagi. Aku menatap beliau sambil air mata terus jatuh. "Rumah ini?" Suaraku pecah. "Atas nama aku, Bu." Prak. Beberapa ibu langsung menutup mulut shock. Ada yang saling pandang. Ada yang mulai berbisik cepat. Sedangkan wajah ibu mertuaku perlahan berubah pucat. Tidak mungkin. Nada suaranya meninggi sekarang. Beliau langsung menoleh ke arah anaknya. "Dia bohong kan?" Dan saat itulah, aku melihat suamiku menunduk. Tidak bicara. Tidak menyangkal. Seketika, seluruh ruangan langsung makin tegang. Karena diamnya suamiku adalah jawaban. Air mataku jatuh makin deras. Aku menggigit bibir kuat-kuat sambil berjalan masuk ke kamar. Lalu mengambil map coklat yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Tanganku gemetar saat membawanya keluar. Dan setiap langkah menuju ruang tamu, rasanya seperti langkah seorang perempuan yang akhirnya lelah diinjak-injak. Aku berhenti tepat di depan meja arisan. Lalu perlahan membuka map itu. Beberapa lembar surat terlihat. Dan detik berikutnya, aku meletakkan sertifikat rumah di atas meja. "Silakan lihat sendiri." Suaraku bergetar hebat. Seluruh ibu-ibu langsung berdiri mendekat. Suasana benar-benar hening. Sampai akhirnya salah satu dari mereka membaca nama di sertifikat itu pelan. "Itu." Beliau langsung menatapku shock. "Nama kamu?" Prak. Ruangan langsung pecah oleh bisik-bisik. "Ya Allah. Serius? Berarti selama ini..." Ibu mertuaku langsung merebut sertifikat itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak besar. Beliau membolak-balik halaman dengan napas memburu. Dan saat melihat tanda tangan resmi di sana, tubuhnya langsung lemas. Ini gimana bisa?" Air mataku jatuh makin deras. Karena akhirnya, kebenaran yang selama ini kusimpan sendirian terbuka juga. Aku menatap semua orang di ruangan itu.
Lalu berkata sambil menangis, "Waktu rumah ini hampir disita." Suaraku mulai pecah. Aku yang bayar semuanya. Semua ibu-ibu langsung diam. Tidak ada lagi senyum mengejek. Tidak ada lagi bisik-bisik merendahkan. Aku melanjutkan sambil memegang dada sendiri yang terasa sesak. Aku jual tabunganku. Aku ambil pinjaman atas namaku. Aku lunasin tunggakan rumah ini. Tangisku pecah sekarang. Supaya keluarga ini nggak tidur di jalan. Seketika, beberapa ibu mulai terlihat iba. Sedangkan ibu mertuaku, berdiri mematung seperti kehilangan napas. Dan yang paling menghancurkan, suamiku masih tetap diam. Diam. Aku langsung menatapnya penuh luka. "Kenapa, Mas?" Air mataku jatuh deras. "Kenapa selama ini kamu biarin aku dihina terus?" Ruangan kembali sunyi. Suamiku menunduk dalam sekali. Wajahnya merah penuh malu. Tapi semuanya sudah terlambat. Sangat terlambat. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Bertahun-tahun aku menjaga harga diri mereka. Tapi tidak ada satupun yang menjaga harga diriku. Ibu mertuaku akhirnya bicara dengan suara gemetar. "Kamu gak pernah bilang." Aku langsung menoleh cepat. Dan untuk pertama kalinya, aku menjawab tanpa menahan rasa sakitku lagi. Karena aku masih anggap ibu keluarga. Berak. Air mata ibu mertuaku langsung jatuh saat itu juga. Sedangkan seluruh tamu sekarang hanya bisa diam melihat kenyataan yang terbongkar di depan mata mereka. Dan tepat saat suasana masih hening, aku kembali berkata pelan sambil menatap ibu mertuaku lurus. "Jadi sekarang?" Tanganku menunjuk ruang tamu itu perlahan. Siapa sebenarnya yang numpang hidup di rumah ini? Semua ibu-ibu shock saat tahu siapa pemilik rumah itu. Setelah kalimat itu keluar dari mulutku, ruang tamu langsung benar-benar sunyi. Tidak ada suara tawa lagi. Tidak ada bisik-bisik meremehkan. Semua ibu-ibu hanya saling pandang dengan wajah shock. Sedangkan aku berdiri sambil menangis di tengah rumah yang selama ini justru membuatku merasa asing. Tanganku masih gemetar. Dadaku sakit sekali. Karena bertahun-tahun aku menahan semua penghinaan itu sendirian. Dan hari itu, semuanya akhirnya pecah di depan semua orang. Ibu mertuaku masih memegang sertifikat rumah dengan tangan bergetar. Wajahnya pucat. Bibirnya gemetar seperti tidak percaya. Beliau membolak-balik lembar surat itu berkali-kali. Berharap mungkin namanya berubah. Berharap mungkin semua ini cuma mimpi buruk. Tapi tidak. Nama di sana tetap namaku. Nama perempuan yang selama ini dia hina sebagai numpang hidup. Salah satu ibu-ibu akhirnya berkata pelan, "Berarti?" Beliau menatapku penuh tak percaya. "Selama ini kamu yang bayar rumah ini?" Air mataku langsung jatuh lagi. Aku mengangguk kecil. Dan detik berikutnya, suasana langsung pecah oleh bisik-bisik kaget. "Ya Allah, kasihan banget. Berarti dia dihina di rumah sendiri. Parah banget." Aku menunduk sambil menggigit bibir kuat-kuat. Karena untuk pertama kalinya, ada orang yang akhirnya melihat rasa sakitku. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa lega. Aku justru makin hancur. Karena kebenaran ini harus keluar dengan cara sehina ini dulu. Ibu mertuaku akhirnya menatapku dengan mata mulai berkaca-kaca. "Kamu bohong." Suaranya lemah sekarang. "Kamu pasti bohong." Aku tertawa kecil sambil menangis. Karena lucu sekali, setelah semua penghinaan yang kuterima, beliau masih sulit percaya aku bisa menyelamatkan rumah itu. Aku perlahan mengambil beberapa bukti pembayaran dari dalam map. Slip transfer, surat pinjaman, bukti pelunasan tunggakan. Semuanya atas namaku. Aku meletakkannya satu persatu di meja. Dan setiap lembar kertas itu, rasanya seperti membuka luka yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Salah satu ibu sampai menutup mulutnya sendiri.
Ya Allah, dia beneran bayar semua? Ruangan kembali sunyi. Sedangkan suamiku masih duduk menunduk tanpa berani melihat siapapun. Dan entah kenapa, diamnya sekarang terlihat sangat menyedihkan. Aku menatapnya lama, lalu berkata sambil menangis, "Aku rela habisin semua tabunganku buat keluarga ini." Suaraku pecah. "Aku bela harga diri kamu." Air mataku jatuh makin deras. "Tapi kenapa kamu biarin aku dihina terus?" Suamiku langsung menutup wajahnya sendiri. Bahunya mulai bergetar kecil. Tapi aku sudah terlalu terluka untuk merasa kasihan. Karena bertahun-tahun, aku menangis sendirian tanpa ada yang membelaku. Ibu mertuaku akhirnya terduduk lemas di sofa. Beliau terlihat seperti kehilangan tenaga. Tatapannya kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku melihat perempuan itu benar-benar malu. Salah satu tamu bahkan mulai menegur beliau pelan. "Bu, keterlaluan kalau memang benar dia yang bayar rumah." Beliau langsung menunduk makin dalam. Sedangkan aku masih berdiri dengan dada naik turun menahan sesak. Karena semua penghinaan yang kuterima selama ini mulai berputar lagi di kepalaku. Numpang hidup. Beban keluarga. Perempuan gak berguna. Semua kalimat itu sekarang terasa seperti pisau yang kembali menusuk. Dan yang paling menyakitkan, semua terjadi di rumah yang justru kuselamatkan sendiri. Aku akhirnya tertawa kecil sambil menangis. Lalu berkata pelan, "Selama ini aku diam. Aku melihat semua orang di ruangan itu satu persatu. Karena aku nggak mau mempermalukan suamiku." Air mata suamiku langsung jatuh mendengar itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku terlalu hancur. Dan tepat saat suasana masih penuh rasa malu, ibu mertuaku tiba-tiba berdiri sambil menangis. Lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh ruang tamu kembali hening. "Kalau rumah ini milik kamu?" Beliau menatapku dengan napas gemetar. "Apa kamu mau usir kami semua sekarang?" Suamiku panik karena semua rahasianya mulai terbongkar. Kalimat ibu mertuaku langsung membuat seluruh ruang tamu kembali sunyi. "Kalau rumah ini milik kamu, apa kamu mau usir kami semua sekarang?" Air mata beliau jatuh perlahan. Tangannya masih gemetar memegang sertifikat rumah itu. Dan jujur, aku tidak pernah membayangkan akan melihat perempuan itu setakut ini di depanku. Perempuan yang selama bertahun-tahun menghancurkan harga diriku. Sekarang berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Sedangkan aku cuma merasa lelah. Lelah sekali. Aku menghapus air mata pelan lalu berkata lirih. "Aku nggak pernah kepikiran ngusir siapapun, Bu." Suaraku masih gemetar. Karena dari awal, aku cuma pengen kita hidup tenang. Beberapa ibu-ibu langsung mulai terlihat makin iba padaku. Sedangkan ibu mertuaku menunduk dalam. Untuk pertama kalinya, beliau tidak bisa membalas kata-kataku lagi. Tapi tepat saat suasana mulai hening, suamiku tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat, matanya merah. Dan aku langsung tahu, dia panik. Sangat panik. Karena bukan cuma rahasia rumah itu yang mulai terbongkar. Tapi semua kebohongan yang selama ini dia bangun di depan ibunya juga mulai runtuh. "Udah cukup?" Suaranya serak. Dia menatap semua tamu satu persatu. Ini urusan keluarga. Tapi suasana sudah terlanjur pecah. Salah satu ibu langsung berkata, "Loh, tapi selama ini ibunya ngomong rumah itu hasil kerja keras kamu." Yang lain langsung ikut menyahut. Kasihan istrinya. Dihina terus padahal dia yang bayar rumah. Ya Allah, tega banget. Setiap kalimat itu membuat wajah suamiku makin hancur. Dia menunduk sambil memegang kepalanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar malu. Aku menatapnya sambil menahan tangis. Karena jujur, aku tidak pernah ingin mempermalukannya seperti ini. Aku diam bertahun-tahun justru untuk melindungi harga dirinya.
Tapi dia malah membiarkan harga diriku diinjak habis-habisan. Ibu mertuaku akhirnya menoleh ke arah anaknya. Tatapannya mulai berubah. Jadi, suaranya bergetar. Selama ini rumah ini diselamatkan istrimu. Suamiku langsung diam. Dan diamnya kali ini justru jadi tamparan paling keras. Air mata ibu mertuaku jatuh lagi. Beliau mundur pelan lalu duduk lemas di sofa. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Ruangan kembali hening. Aku menatap suamiku lama sekali. Dan akhirnya, dia bicara dengan suara kecil penuh rasa malu. Dia menelan ludah susah payah. Aku takut ibu kecewa sama aku. Berak. Kalimat itu langsung membuat dadaku sakit lagi. Karena demi menjaga dirinya terlihat hebat, dia rela membiarkan istrinya terlihat hina. Beberapa ibu langsung geleng-geleng kepala. Salah satu dari mereka bahkan berkata, harusnya kamu bela istrimu dari dulu. Suamiku langsung menutup wajahnya sendiri. Bahunya mulai bergetar kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar runtuh. Tapi semuanya terlambat. Sangat terlambat. Aku terlalu lama menangis sendirian. Dan luka itu sudah terlalu dalam. Tiba-tiba ibu mertuaku kembali bicara sambil menangis. Tapi kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku tertawa kecil penuh luka. Lalu menatap beliau tepat di mata. Karena saya masih mau ibu bangga sama anak ibu. Seketika, air mata ibu mertuaku langsung jatuh makin deras. Beliau menutup mulutnya sendiri sambil menangis. Sedangkan seluruh tamu hanya bisa diam melihat semuanya. Aku melanjutkan dengan suara pecah. Aku pikir. Tanganku gemetar. Selama rumah ini aman, gak masalah kalau aku dihina. Air mataku jatuh deras sekarang. Tapi ternyata saya salah. Ruangan kembali sunyi total. Karena akhirnya, semua orang mulai sadar. Aku bukan perempuan lemah yang numpang hidup. Aku justru perempuan yang diam-diam menopang seluruh keluarga itu sambil dihancurkan setiap hari. Dan tepat saat suasana makin emosional, suamiku tiba-tiba berjalan mendekat ke arahku. Matanya merah penuh penyesalan. Lalu berkata sesuatu yang akhirnya membuat seluruh tubuhku dingin. Aku takut kehilangan kamu. Ibu mertuaku menangis saat tahu selama ini salah besar. Aku takut kehilangan kamu. Kalimat itu keluar dari mulut suamiku dengan suara gemetar. Dan entah kenapa, justru kalimat itu yang paling menghancurkan hatiku. Karena lucu sekali, dia baru takut kehilangan aku setelah semua rahasianya terbongkar. Bukan saat aku dihina. Bukan saat aku menangis diam-diam tiap malam. Bukan saat harga diriku diinjak di depan banyak orang. Tapi setelah semua orang tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan rumah itu. Air mataku jatuh makin deras. Aku menatap suamiku lama sekali. Laki-laki yang dulu kuperjuangkan sampai mengorbankan seluruh tabunganku. Laki-laki yang kubela mati-matian bahkan saat semua orang meragukannya. Tapi justru dia juga yang membiarkan aku dihancurkan pelan-pelan di rumah sendiri. Ruangan masih hening. Beberapa ibu-ibu mulai terlihat tidak enak. Ada yang menunduk. Ada yang menghapus air mata. Dan di tengah suasana itu, ibu mertuaku tiba-tiba berjalan pelan mendekat ke arahku. Langkahnya goyah. Tangannya gemetar. Wajahnya benar-benar pucat sekarang. Aku langsung menahan napas. Karena selama aku mengenalnya, beliau tidak pernah terlihat selemah ini. Beliau berhenti tepat di depanku. Lalu menatapku dengan mata penuh air. Dan detik berikutnya, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akhirnya terjadi. Ibu mertuaku berlutut di depanku. Prak! Seluruh ruang tamu langsung heboh. Ya Allah, Bu! Jangan! Beberapa ibu langsung panik mencoba memegang beliau. Tapi ibu mertuaku malah menangis makin keras sambil memegang tanganku erat. Maafin ibu. Suaranya pecah. Ibu salah?
Dadaku langsung sesak sekali. Karena perempuan yang selama ini terlihat paling keras, akhirnya runtuh juga. Air mata beliau jatuh di tanganku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar menghancurkan seseorang. Ibu pikir. Tangisnya makin pecah. Kamu cuma numpang hidup sama anak ibu. Beliau menggenggam tanganku makin erat. Tapi ternyata kamu yang nyelamatin semuanya. Aku langsung menangis lebih keras. Karena kalimat itu adalah pengakuan yang bertahun-tahun ingin kudengar. Tapi datang setelah hatiku telanjur hancur. Aku buru-buru mencoba mengangkat tubuh beliau. Bu, jangan begini. Tapi ibu mertuaku justru menangis sambil menggeleng. Ibu jahat sama kamu. Suaranya benar-benar hancur sekarang. Ibu hina kamu. Ibu permalukan kamu. Tangisku pecah makin keras. Karena semua luka itu kembali terasa saat beliau mengatakannya satu persatu. Dan yang paling menyakitkan, aku sadar semuanya memang benar terjadi. Aku memang dihancurkan selama ini. Di rumah yang kubayar sendiri. Suamiku akhirnya ikut mendekat. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat laki-laki itu benar-benar malu pada dirinya sendiri. Aku salah? Suaranya serak. Aku pengecut. Air mataku jatuh lagi. Karena bertahun-tahun, aku menunggu dia mengatakan itu. Tapi sekarang, semuanya terasa terlambat. Salah satu ibu tamu bahkan ikut menangis melihat keadaan itu. Beliau berkata pelan, jarang ada perempuan setulus ini. Aku langsung menunduk. Karena jujur, aku tidak merasa hebat. Aku cuma perempuan yang terlalu cinta sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Ibu mertuaku lalu berkata sambil terseduh, kamu jangan pergi ya. Seketika, dadaku langsung terasa diremas kuat. Karena perempuan yang tadi siang menghina aku di depan semua orang, sekarang takut aku meninggalkan rumah itu. Beliau menangis sambil memegang tanganku erat. Rumah ini kosong tanpa kamu. Air mataku jatuh makin deras. Karena untuk pertama kalinya, beliau akhirnya melihat keberadaanku. Bukan sebagai beban. Bukan sebagai perempuan numpang hidup. Tapi sebagai seseorang yang diam-diam menjaga semuanya tetap utuh. Dan tepat saat semua orang mulai berharap aku memaafkan mereka, aku perlahan menarik tanganku. Lalu berkata pelan sambil menangis, saya capek, Bu. Seketika, wajah ibu mertuaku langsung hancur mendengar kalimat itu. Aku memilih pergi setelah bertahun-tahun dihina. Saya capek, Bu. Kalimat itu akhirnya keluar dari mulutku setelah bertahun-tahun kutahan. Dan detik itu juga, seluruh ruang tamu kembali sunyi. Ibu mertuaku langsung menatapku dengan wajah hancur. Tangannya masih gemetar memegang ujung bajuku. Sedangkan aku, berdiri dengan dada sesak sampai sulit bernapas. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih jujur pada rasa sakitku sendiri. Air mataku jatuh tanpa berhenti. Aku capek dihina. Suaraku pecah. Aku capek dianggap numpang hidup. Tangisku mulai makin keras. Aku capek pura-pura kuat setiap hari. Seluruh ibu-ibu hanya bisa diam. Tidak ada lagi yang berani bicara. Karena akhirnya, mereka melihat sendiri bagaimana seorang perempuan bisa hancur perlahan di rumahnya sendiri. Ibu mertuaku langsung menangis makin keras. Nak, maafin ibu. Beliau mencoba memegang tanganku lagi. Tapi kali ini, aku perlahan mundur. Dan gerakan kecil itu, langsung membuat wajah beliau berubah panik. Karena akhirnya, beliau sadar aku benar-benar sudah lelah. Suamiku langsung mendekat cepat. Aku janji bakal berubah. Matanya merah penuh air mata. Aku bakal bela kamu mulai sekarang. Berak. Kalimat itu langsung membuat dadaku nyeri. Karena lucu sekali, aku menunggu semua itu bertahun-tahun. Aku menunggu dibela saat dihina.
Aku menunggu dihargai saat berkorban. Aku menunggu dianggap ada. Tapi semua itu baru datang setelah hatiku benar-benar habis. Aku tertawa kecil sambil menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa takut kehilangan siapapun. Kalau hari ini surat rumah itu nggak kebuka, air mataku jatuh makin deras. Apa kalian bakal tetap nganggep aku numpang hidup? Ruangan langsung hening lagi. Tidak ada yang bisa menjawab, karena semua orang tahu jawabannya. Iya, mereka akan tetap menghancurkanku kalau rahasia itu tidak terbongkar. Ibu mertuaku langsung menutup wajahnya sendiri sambil menangis. Sedangkan suamiku menunduk dalam sekali. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Karena jujur, aku masih mencintai mereka. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang kita tetap mencintai orang yang menghancurkan kita. Dan itu rasanya jauh lebih sakit daripada dibenci. Aku akhirnya berjalan pelan menuju kamar. Semua orang langsung melihatku panik. Dan beberapa detik kemudian, aku keluar membawa koper kecil. Koper yang dulu kupakai saat pertama kali datang ke rumah itu sebagai pengantin baru. Seketika, ibu mertuaku langsung berdiri sambil menangis histeris. "Kamu mau kemana?" Aku menahan napas gemetar. Lalu menjawab pelan, "Aku mau pergi dulu." Suamiku langsung memegang lenganku cepat. "Jangan." Suaranya benar-benar hancur sekarang. "Aku mohon." Air mataku langsung jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya, laki-laki itu benar-benar takut kehilangan aku. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku terlalu lama berjuang sendirian. Aku perlahan melepaskan tangannya. Dan detik berikutnya, aku berkata sambil menangis, "Aku nggak pergi karena nggak cinta." Suaraku bergetar hebat. Aku pergi karena aku udah nggak kuat terluka terus. Berak. Suamiku langsung menangis tanpa suara. Sedangkan ibu mertuaku terduduk lemas di lantai. Seluruh tamu sekarang ikut menangis melihat keadaan itu. Aku melihat sekeliling rumah itu perlahan. Rumah yang dulu kuselamatkan diam-diam. Rumah tempat aku mengorbankan seluruh hidupku. Rumah yang juga jadi tempat harga diriku dihancurkan setiap hari. Air mataku jatuh makin deras. Dan tepat sebelum aku melangkah keluar, aku berhenti sekali lagi. Lalu berkata pelan sambil menatap ibu mertuaku. "Saya nggak pernah minta dipuji." Tanganku gemetar memegang koper. Saya cuma pengen dianggap keluarga. Seketika, ibu mertuaku langsung menangis histeris. Karena akhirnya, beliau sadar. Perempuan yang selama ini dia hina, ternyata cuma ingin dicintai dengan tulus. Hidup mereka mulai hancur setelah aku benar-benar pergi. Malam itu, aku pergi dari rumah itu sambil membawa koper kecil dan hati yang sudah hancur berkeping-keping. Hujan turun deras. Jalanan basah. Dan aku berjalan sendirian tanpa tahu harus merasa lega atau justru lebih sakit. Karena rumah yang dulu kuanggap tempat pulang, akhirnya jadi tempat yang paling ingin kuhindari. Aku masih ingat bagaimana suara tangisan ibu mertuaku mengejarku sampai depan pagar. "Nak, jangan pergi." Suaranya pecah. Tapi langkahku tidak berhenti. Karena kalau malam itu aku bertahan lagi, aku takut tidak akan pernah punya keberanian menyelamatkan diriku sendiri. Aku akhirnya tinggal sementara di kontrakan kecil milik temanku. Kamarnya sempit. Kasurnya tipis. Atapnya bocor sedikit kalau hujan deras. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bernapas lebih tenang. Tidak ada hinaan. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada suara yang membuatku merasa tidak berharga. Tapi walaupun tubuhku jauh dari rumah itu, hatiku tetap sakit. Sangat sakit. Aku menangis hampir setiap malam. Karena ternyata meninggalkan orang yang kita cintai, tetap menyakitkan walaupun mereka yang menghancurkan kita. Hari-hari setelah aku pergi, rumah itu mulai berubah kacau.
Aku tahu semuanya dari tetangga dan beberapa ibu arisan yang diam-diam menghubungiku. Dan jujur, aku tidak pernah menyangka semuanya akan runtuh secepat itu. Ibu mertuaku mulai sering sakit. Bukan sakit fisik, tapi stres. Beliau jadi sering menangis sendiri. Sering melamun. Bahkan beberapa kali tetangga mendengar beliau memanggil namaku sambil menangis. Dadaku langsung sesak setiap mendengar itu. Karena walaupun beliau menyakitiku, aku tetap pernah menganggapnya ibu sendiri. Tapi kehancuran rumah itu tidak berhenti di sana. Suamiku mulai kehilangan banyak hal. Dia jadi sering terlambat kerja. Fokusnya berantakan. Dan yang paling mengejutkan, perempuan yang selama ini sering chat dengannya perlahan mulai menjauh. Aku mendengar sendiri dari salah satu teman kantornya. Perempuan itu ternyata mendekati suamiku karena mengira hidupnya sudah mapan. Dia pikir rumah itu benar-benar milik suamiku. Dia pikir suamiku laki-laki sukses. Tapi setelah rahasia rumah itu terbongkar di depan banyak orang, semuanya berubah. Perempuan itu mulai malu, mulai menjaga jarak, dan akhirnya menghilang begitu saja. Seketika, suamiku benar-benar sendirian. Aku bahkan mendengar ibu mertuaku pernah menangis sambil berkata, "Kita udah nyakitin orang yang paling tulus." Kalimat itu langsung membuat dadaku nyeri. Karena penyesalan memang selalu datang belakangan. Dan yang paling menyakitkan, rumah itu sekarang terasa kosong tanpa aku. Tidak ada yang bangun paling pagi. Tidak ada yang menyiapkan teh hangat. Tidak ada yang membersihkan rumah diam-diam. Tidak ada suara perempuan yang selama ini mereka anggap biasa saja. Baru setelah aku pergi, mereka sadar aku adalah orang yang diam-diam menjaga semuanya tetap hidup. Suatu sore, aku mendapat telepon dari salah satu ibu arisan. Suaranya terdengar pelan. "Nak, ibu mertuamu jatuh di kamar mandi." Tanganku langsung dingin. Beliau bilang ibu mertuaku terbaring cukup lama karena tidak ada yang mendengar. Suamiku sedang kerja. Dan rumah itu benar-benar kosong. Air mataku langsung jatuh deras. Karena dulu, aku selalu ada. Selalu. Aku yang membantu beliau berjalan. Aku yang memastikan lantai tidak licin. Aku yang mendengar setiap panggilan kecil dari kamar. Tapi sekarang, tidak ada lagi aku di rumah itu. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasakan kehilangan. Malam itu aku duduk sendirian di kontrakan kecil sambil menangis. Bukan karena ingin kembali, tapi karena akhirnya, aku sadar sesuatu yang sangat pahit. Kadang orang baru menghargai seseorang, setelah rumah terasa sepi tanpa kehadirannya. Suamiku datang menangis dan memohon aku kembali. Sudah hampir 2 bulan sejak aku pergi dari rumah itu. Dan selama 2 bulan itu, aku belajar hidup kembali sebagai diriku sendiri. Aku mulai bekerja lebih tenang. Aku mulai tidur tanpa takut dihina besok pagi. Aku mulai belajar makan tepat waktu. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, ternyata sangat mewah saat hidup kita penuh tekanan. Tapi walaupun aku terlihat lebih tenang dari luar, di dalam hati, lukaku belum benar-benar sembuh. Karena rumah itu pernah jadi seluruh hidupku. Dan meninggalkan semuanya bukan hal mudah. Sore itu hujan turun rintik-rintik. Aku baru pulang kerja dan sedang membuka pagar kontrakan kecilku. Saat itulah, aku melihat seseorang berdiri di ujung jalan. Tubuhnya basah kena hujan. Bajunya kusut. Dan begitu wajah itu terlihat jelas, jantungku langsung terasa berhenti. Suamiku. Tanganku langsung dingin. Karena selama aku pergi, kami tidak pernah bertemu lagi. Dia memang sering menghubungiku, mengirim pesan panjang, meminta maaf, memohon bicara. Tapi aku belum siap. Aku terlalu takut hatiku kembali hancur. Dan sekarang, dia berdiri tepat di depanku. Dengan wajah yang benar-benar berbeda. Dia jauh lebih kurus. Matanya cekung.
Wajahnya pucat seperti orang yang sudah lama tidak tidur tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat laki-laki itu benar-benar kehilangan arah. Kami saling diam beberapa detik. Hanya suara hujan kecil yang terdengar. Sampai akhirnya, dia berjalan mendekat perlahan. Dan detik berikutnya, air matanya langsung jatuh. Aku kangen kamu. Suaranya pecah. Dadaku langsung terasa diremas kuat. Karena jujur, aku juga pernah sangat merindukan laki-laki itu. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Sedangkan dia terus menatapku dengan mata penuh penyesalan. Rumah sepi banget. Air matanya jatuh lagi. Ibu tiap hari nangis nyariin kamu. Tanganku mulai gemetar. Karena walaupun aku terluka, mendengar semua itu tetap menyakitkan. Dia lalu mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah kotak makanan. Aku masak sendiri. Dia tertawa kecil sambil menangis. Tapi rasanya gagal. Seketika, air mataku langsung jatuh. Karena dulu, aku selalu memasakkan makanan untuknya. Dan dia hampir tidak pernah sadar betapa besar perhatian kecil itu. Sekarang, saat aku tidak ada, baru dia merasakan kosongnya rumah itu. Suamiku lalu berkata dengan suara gemetar. Aku baru sadar. Dia menunduk dalam. Selama ini rumah itu hidup karena kamu. Tangisku langsung pecah lagi. Karena kalimat itu adalah semua yang dulu sangat ingin ku dengar. Pengakuan, penghargaan. Tapi lagi-lagi, semuanya datang setelah aku hancur. Dia melangkah lebih dekat. Lalu berkata sambil menangis, aku bodoh. Aku terlalu sibuk jaga gengsi. Aku biarin kamu dihina. Suaranya mulai patah-patah. Padahal kamu satu-satunya orang yang gak pernah ninggalin aku waktu susah. Aku langsung menutup mulutku sendiri menahan tangis. Karena luka lama itu kembali terasa. Malam-malam saat aku lembur demi bayar utang. Hari-hari saat aku dihina numpang hidup. Saat aku dipermalukan di depan orang lain. Dan semua itu terjadi sementara aku mati-matian menjaga keluarganya tetap utuh. Suamiku akhirnya berlutut di depanku. Berak. Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena laki-laki yang dulu diam saat aku dihina, sekarang menangis di depan kontrakan kecilku. Aku mohon. Tangannya gemetar memegang ujung bajuku. Pulang ya. Dadaku sesak sekali. Karena sebagian dari diriku masih mencintainya. Dan itu yang paling menyakitkan. Aku menangis sambil menggeleng pelan. Aku capek. Suaraku pecah. Aku takut balik lalu hancur lagi. Suamiku langsung menangis lebih keras. Aku janji berubah. Tapi janji itu terdengar sangat terlambat sekarang. Aku menatap laki-laki itu lama sekali. Laki-laki yang pernah jadi rumah ternyamanku. Dan juga luka terdalamku. Lalu perlahan, aku berkata sesuatu yang akhirnya membuat wajahnya hancur saat itu juga. Aku masih sayang kamu. Air mataku jatuh tanpa berhenti. Tapi aku mulai lebih sayang sama diriku sendiri. Aku akhirnya memilih diriku sendiri dan membuka hidup baru. Kalimat itu membuat suamiku langsung diam. Aku masih sayang kamu, tapi aku mulai lebih sayang sama diriku sendiri. Hujan masih turun pelan di belakang kami. Sedangkan laki-laki itu berlutut di depan kontrakan kecilku sambil menangis seperti kehilangan segalanya. Dan mungkin memang begitu. Karena kadang, kita baru sadar nilai seseorang saat orang itu benar-benar lelah bertahan. Air mataku terus jatuh. Jujur, sebagian hatiku masih ingin memeluknya. Masih ingin kembali pulang. Masih ingin semuanya kembali seperti dulu sebelum luka itu terlalu dalam. Tapi aku juga sadar, aku sudah terlalu sering mengorbankan diriku sendiri demi mempertahankan orang lain. Dan setiap kali aku melakukan itu, yang hancur selalu aku. Suamiku menunduk sambil menangis. Aku nggak bisa kehilangan kamu.
Suaranya benar-benar hancur sekarang. Aku baru ngerti. Dia memukul dadanya sendiri pelan. Gak ada perempuan lain yang bakal bertahan kayak kamu. Dadaku langsung sesak. Karena kalimat itu, dulu sangat ingin ku dengar. Tapi sekarang, aku tidak lagi ingin hidup hanya karena akhirnya dihargai setelah terluka. Aku menghapus air mata perlahan. Lalu membantu dia berdiri. Tangannya dingin, matanya merah, dan untuk beberapa detik, kami cuma saling menatap sambil menangis. Aku masih bisa melihat laki-laki yang dulu sangat kucintai di sana, tapi aku juga melihat seseorang yang pernah membiarkan aku hancur sendirian, dan itu tidak bisa hilang begitu saja. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku maafin kamu." Seketika, air mata suamiku jatuh makin deras. Tapi sebelum dia sempat bicara, aku melanjutkan dengan suara gemetar. Maaf bukan berarti aku bisa kembali seperti dulu. Berak. Wajahnya langsung hancur mendengar itu. Karena akhirnya, dia sadar. Tidak semua hati bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan. Aku menahan tangis sambil tersenyum kecil penuh luka. Aku terlalu lama hidup buat bahagiain orang lain. Air mataku jatuh lagi. Sekarang aku pengen hidup buat diriku sendiri. Suamiku langsung menutup wajahnya sambil menangis tanpa suara. Sedangkan aku, untuk pertama kalinya merasa ada beban besar yang perlahan lepas dari dadaku. Hari-hari setelah itu, aku benar-benar mulai membuka hidup baru. Aku pindah kerja ke tempat yang lebih baik. Aku mulai menabung lagi. Aku mulai membeli barang-barang kecil untuk diriku sendiri tanpa rasa bersalah. Aku belajar tertawa lagi. Belajar merasa cantik lagi. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa diriku juga pantas dicintai. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar ibu mertuaku mulai sering sakit-sakitan. Tapi sekarang, beliau berubah jauh lebih lembut. Beliau bahkan beberapa kali mengirim makanan lewat tetangga sambil menitip pesan. Jaga kesehatannya. Dan setiap membaca pesan itu, hatiku tetap nyeri. Karena hubungan kami sebenarnya bisa indah, kalau saja dulu tidak dipenuhi ego dan penghinaan. Suatu sore, aku bertemu ibu mertuaku lagi. Beliau terlihat jauh lebih tua sekarang. Begitu melihatku, air matanya langsung jatuh. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, langsung membuat dadaku sesak. Terima kasih udah pernah sayang sama keluarga ini. Aku langsung menangis. Karena akhirnya, perempuan itu benar-benar mengakui semuanya. Beliau menggenggam tanganku erat. Ibu kehilangan menantu terbaik ibu. Air mataku jatuh makin deras. Tapi kali ini, aku tidak lagi dipenuhi marah. Aku cuma sedih. Sedih karena semua orang baru belajar menghargai setelah kehilangan. Dan malam itu, saat aku pulang ke kontrakan kecilku, aku berdiri lama di depan cermin, melihat diriku sendiri. Perempuan yang dulu selalu menangis diam-diam di dapur. Perempuan yang dihina numpang hidup di rumah yang dibayarnya sendiri. Perempuan yang terlalu lama lupa mencintai dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum tulus pada diriku sendiri. Karena akhirnya, aku berhasil menyelamatkan satu orang yang selama ini paling terluka. Diriku sendiri. Kadang, orang paling tulus justru paling sering disakiti. Dan orang baru sadar nilai seseorang saat rumah terasa kosong tanpa kehadirannya. Jangan pernah merendahkan orang yang diam-diam berjuang untuk keluarga. Karena bisa jadi, orang yang kalian hina adalah orang yang selama ini menopang semuanya sendirian. Kalau kalian ada di posisiku, apa kalian akan kembali atau tetap memilih pergi? Tulis jawaban kalian di komentar ya Hati Merah 2. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share cerita ini kalau kalian ikut nangis malam ini wajah menangis kencang.